Halo kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang pernyataan kontroversi dari Lanyala Mataliti. Siapa yang tidak kenal dengan Lanyala? Dia pernah menjadi Ketua Umum PSSI, dia pernah menjadi Ketua Kadin, dia pernah dan sekarang mungkin masih Ketua Umum Pemuda Pancasila, dan beberapa jabatan penting yang diemban oleh Lanyala Mataliti. Tetapi itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi masalah sekarang adalah pernyataan terakhir dari Lanyala. Dia menyatakan dalam minggu ini adalah pernah menyebar isu tentang Jokowi PKI. Jadi Lanyala menyebar isu Jokowi PKI. Kemudian Lanyala juga menyebar isu bahwa Jokowi Kristen, Jokowi agamanya tidak jelas. Ini pernyataan yang menjadi headline di beberapa media massa, bahwa pernyataan dari Lanyala ini menimbulkan kontroversi dan pertanyaan masyarakat. Kenapa Lanyala menyatakan bahwa dia menyebar isu Jokowi PKI? Dan dia sekarang sudah minta maaf kepada Jokowi dan bergabung dengan Joko Widodo Ma'ruf Amin untuk mensukseskan mereka menduduki jabatan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019. Yang pasti Lanyala sekarang sudah bergabung dengan tim sukses Jokowi Ma'ruf Amin. Itu pernyataan yang dikeluarkan oleh Lanyala Mataliti, bahwa pernyataan isu sebar tentang PKI dia pernah lakukan di Pilpres 2014. Dan sekarang katanya Lanyala sudah tobat dan mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 nanti. Yang menjadi sorotan publik sekarang ini adalah Lanyala sudah menyebar isu hoax, isu tentang Jokowi PKI. Itu merupakan bagian fitnah yang ditujukan kepada Jokowi, tetapi proses hukumnya tidak ada. Proses hukumnya tidak dilakukan. Bahwa dia sudah menyebar hoax, sudah menyebar fitnah, tetapi proses hukumnya tidak ada. Dan kalau kita bandingkan teman-teman, pernyataan dari Ratna Sarumpait, kemarin dia menyebarkan kebohongan publik, menyebarkan sesuatu yang tidak benar kepada dirinya sendiri, bahwa dia telah dianiaya orang tak dikenal di sebuah bandara. Padahal pada akhirnya Ratna Sarumpait melakukan press release bahwa apa yang disampaikan ke publik itu tidak benar. Yang benar adalah dia habis operasi plastik, kemudian ditanya oleh anaknya, kenapa mukanya seperti tembam seperti itu. Awalnya Ratna mengatakan bahwa ini adalah habis dianiaya orang. Kemudian dia tanya lagi, habis dianiaya orang, dan pernyataan ini menimbulkan kegaduhan. Dan akhirnya Prabowo Subianto, Amin Rais, Fadlizon datang menemui Ratna Sarumpait untuk menanyakan apakah benar dia dianiaya orang. Maka jawaban Ratna Sarumpait, benar dia dianiaya orang. Akhirnya Prabowo memberikan press release bahwa ada seorang nenek-nenek yang dianiaya orang. Kita harus empati, simpati kepada beliau, maka hukum harus dijalankan. Tetapi selang beberapa saat kemudian Ratna Sarumpait memberikan klarifikasi bahwa itu tidak benar, bahwa yang dilakukan itu adalah berita hoax, berita bohong yang ia sebarkan sendiri. Tetapi pada ujungnya Ratna Sarumpait harus menghadapi proses hukum dan dia harus ditahan dan menjadi tersangka. Ini kalau kita membandingkan head to head antara Lanyala Mataliti yang menyebarkan hoax kemudian minta maaf, sementara Ratna Sarumpait juga menyebarkan hoax kepada dirinya sendiri, jadi objeknya itu dirinya sendiri, dan dia sudah minta maaf kepada publik bahwa itu tidak benar. Lanyala minta maaf, Ratna Sarumpait minta maaf. Bedanya Ratna Sarumpait berada di oposisi, kemudian Lanyala berada di mendukung petahana. Itu bedanya. Kalau Ratna Sarumpait itu di penjara, kalau Lanyala itu bebas, tidak ditahan, tidak menjadi tersangka. Atas pernyataan-pernyataan dari Lanyala ini menimbulkan beberapa komentar dari para politisi, kemudian dari mantan pejabat,
Di antaranya adalah Fahri Hamzah. Fahri Hamzah menyatakan bahwa orang yang menyebarkan hoax, orang yang menfitnah, ujungnya dia adalah bebas. Itu pertama. Kemudian orang yang menyebarkan hoax, membuat fitnah kepada dirinya dan minta maaf, ujungnya di penjara. Seperti contoh Ratna Sarumpait, dia di penjara sampai sekarang. Kemudian ada lagi komentar dari mantan pejabat, yaitu Muhammad Saididu. Dia pernah menjadi kepala staf Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia mengatakan dia tidak percaya begitu mudahnya orang menyebarkan hoax, menyebar fitnah lalu minta maaf demi kepentingan politiknya, demi kepentingannya. Maka dia memberikan komentarnya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang oportunis, orang-orang yang mengambil keuntungan pribadi. Bagaimana bisa seorang Lanyala Mataliti mengatakan sesuatu ketika dia sudah tidak berada di koalisinya Prabowo? Setelah keluar dari Prabowo Subianto, dia menyatakan bahwa dia menyebarkan hoax, lalu dia minta maaf, dan aman-aman saja, tidak ada konsekuensi hukum atas pernyataan yang dilakukan oleh Lanyala Mataliti ini. Jadi inilah orang-orang oportunis yang tidak memiliki nilai hidup menurut Saididu, karena dia mudah membuat fitnah, membuat hoax, lalu minta maaf hanya untuk kepentingan politik. Kemudian orang melihat kenapa Lanyala Mataliti ini menyatakan hal seperti itu, yaitu dia pernah memfitnah Jokowi bahwa Jokowi PKI, Jokowi Kristen, Jokowi tidak jelas agamanya. Apakah Lanyala ini kecewa dengan Prabowo Subianto? Jawabannya saya pikir jelas, dia kecewa dengan Prabowo Subianto. Kenapa dia kecewa? Karena di Pilgub Jawa Timur kemarin Lanyala ini mencalonkan menjadi calon gubernur untuk memperebutkan kursi di Jawa Timur untuk menjadi seorang gubernur. Tetapi usaha dari Lanyala ini tidak mendapatkan rekomendasi dari Prabowo Subianto. Ini yang membuat Lanyala kecewa dengan Prabowo Subianto, karena dia menyatakan habis manis sepah dibuang. Ini pernyataan dari Lanyala. Nah, saya melihat menyadari kekecewaan dari Lanyala ini yang dia berusaha untuk menjadi calon gubernur tapi tidak direkom oleh Prabowo. Tapi ingat bahwa Prabowo Subianto tidak merekom itu punya alasan. Alasannya adalah karena Lanyala ini maju menjadi seorang calon gubernur dan harus mendapatkan suara yang cukup untuk bisa mencalonkan diri menjadi seorang gubernur. Nah, kalau yang mencalonkan itu hanya Gerindra, jadi partainya Prabowo itu, kemungkinan besar itu ditolak karena kurang suara. Maka Prabowo minta kepada Lanyala untuk mencari koalisi lain selain Gerindra. Misalkan dia menghubungi PAN atau Demokrat atau PKS untuk mendapatkan koalisi yang cukup agar bisa mencalonkan menjadi gubernur. Ternyata Lanyala tidak bisa melakukan itu, tidak bisa menggait PAN, tidak bisa menggait Demokrat, sehingga kalau direkom oleh Gerindra maka percuma, dia akan ditolak oleh KPU karena tidak memenuhi syarat. Suara Gerindra tidak cukup untuk mengusung satu calon gubernur di Jawa Timur. Karena itu harus koalisi, dan ternyata Lanyala tidak bisa menggait partai lain untuk bisa berkoalisi mencalonkan dirinya sebagai calon gubernur. Ini alasan dari Gerindra tidak bisa memberikan rekomendasi, karena kalau hanya Gerindra saja ini tidak bisa mencalonkan seorang gubernur. Nah, kekecewaan itulah yang membuat Lanyala semakin kesal dengan Gerindra, dengan Prabowo. Maka dia keluar dari koalisi Prabowo Subianto, kemudian dia memilih mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin. Jadi memang ada kepentingan politik di sana, karena Lanyala kecewa dengan Prabowo dan lebih memilih Joko Widodo Ma'ruf Amin di pemilihan presiden yang akan datang.
Kemudian teman-teman, kalau kita lihat pernyataan kontroversi lagi dari Lanyala Mataliti ini, dia mengatakan bahwa jika Madura itu dimenangkan oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dia akan potong leher. Karena Lanyala yakin bahwa Madura akan dimenangkan oleh Jokowi Ma'ruf Amin. Ini keyakinan dari Lanyala akan potong leher jika Prabowo Subianto akan memenangkan di wilayah Madura. Ini saya pikir pernyataan yang kontroversi. Kenapa kontroversi? Karena ini tidak layak untuk diucapkan seorang politisi sekelas Lanyala Mataliti. Sekarang misalkan begini, kalau nanti Madura itu dimenangkan oleh Prabowo Subianto, apakah Lanyala akan potong leher? Saya pikir tidak mungkin itu dilakukan oleh Lanyala. Tidak akan memotong lehernya sendiri. Tidak mungkin orang lain juga memotong leher dari Lanyala, karena ini adalah pidana. Kalau nanti yang menang Jokowi Ma'ruf Amin di wilayah Madura, tentu Lanyala akan aman, tidak potong leher. Tetapi harus kita ingat teman-teman, contoh-contoh ini sebenarnya sudah ada. Ketika Pilgub Jakarta, Ruhut Sitompul pernah mengatakan bahwa potong kuping saya jika Anies Baswedan, Sandiaga Uno menang di Jakarta. Ternyata apa yang terjadi ketika Sandiaga Uno menang di Jakarta? Ruhut Sitompul tidak pernah potong kuping, biasa-biasa saja. Apakah pernyataan-pernyataan ini akan diulang oleh Lanyala Mataliti? Antara ucapan dan tindakan tidak sama. Kalau potong kuping ya potong kuping, kalau potong leher ya potong leher, atau potong bebek angsa nanti di pihak Lanyala Mataliti kalau yang menang Prabowo Subianto. Jadi statement-statement yang kontraproduktif, statement yang tidak mendidik, saya pikir tidak perlu dikeluarkan seorang politisi seperti itu, karena pada kenyataannya nanti tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Jadi biasa saja orang menyatakan dukungan kepada salah satu calon, tetapi tidak terlalu bombastis dia mengeluarkan statement-statement yang kontraproduktif, yang pada akhirnya tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dilaksanakan. Oke teman-teman, sekarang kembali kepada pernyataan Lanyala yang pada intinya adalah dia menyebarkan hoax bahwa Jokowi PKI, Jokowi Kristen, Jokowi tidak jelas agamanya, dan Lanyala minta maaf atas tindakan telah melakukan fitnah kepada Jokowi. Nah, sekarang ingat bahwa Jokowi juga pernah menyatakan bahwa orang yang menyebar hoax tentang dirinya, menfitnah dirinya, maka dia akan menapuk orang itu, akan ditapuk oleh Jokowi. Dan Jokowi menyatakan bahwa memang dari sekian rakyat Indonesia itu 6% percaya dengan hoax yang menfitnah dirinya bahwa dirinya itu PKI. 6% itu kalau dikalkulasi sekitar 9 juta orang percaya dengan informasi bahwa Jokowi PKI. Maka kalau ketahuan orang yang menyebar itu akan ditapuk oleh Jokowi. Nah, sekarang pertanyaan adalah, ini jelas-jelas sudah ketahuan, sudah mengaku orangnya, yaitu Lanyala Mataliti. Ini menyebarkan hoax bahwa Jokowi PKI. Pertanyaannya adalah, apakah Jokowi akan menapuk Lanyala Mataliti? Karena jelas atas pengakuan Lanyala bahwa dia yang menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah bahwa Jokowi PKI. Jadi ini kita nanti reaksi dari Jokowi, apakah benar-benar Jokowi akan menapuk Lanyala karena Lanyala telah menfitnah Joko Widodo. Tetapi ingat bahwa Lanyala adalah sekarang mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Jadi kalau sudah mendukung Jokowi, apakah Jokowi akan menapuk Lanyala? Dan penjelasan lain sebenarnya Jokowi juga pernah mengatakan bahwa PKI ini dibubarkan pada tahun 65-66. Pada tahun 65 ini PKI dibubarkan. Sedangkan Jokowi itu lahir pada tahun 1961. Jadi selisih 4 tahun. Apakah umur 4 tahun itu apa ada balita PKI? Ini pernyataan Jokowi cukup menggelitik. Apakah umur 4 tahun ini ada balita sebagai orang yang disebut dengan PKI? Apa ada balita PKI lah, intinya seperti itu.
Ini pernyataan yang cukup menarik, entah benar atau salah kita juga tidak tahu yang sebenarnya. Tetapi yang kita pertanyakan kepada tim Jokowi Dodo Ma'ruf Amin bagaimana menjawab pertanyaan apakah Joko Widodo akan menabok Lanyala Mataliti, karena jelas dia mengaku bahwa yang dia sebarkan memfitnah Joko Widodo. Jadi kita tunggu reaksi teman-teman dari Jokowi Ma'ruf Amin, tim suksesnya, untuk menjawab pertanyaan apakah Jokowi akan menabok Lanyala Mataliti. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video ini, dan jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang datang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.